إن الحمد لله والشكر لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن كيدا انقضى وإن أنيق على صخرة استناقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah, teman-teman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, yaitu dengan kita rasakan dalam hati kita benar-benar syukur pada Allah Ta'ala dari lubuk hati kita. Kita ini dijadikan sebagai manusia, yaitu makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, yang sangat mulia, yang paling sempurna ciptaan Allah ini adalah di antara makhluk-makhluknya adalah manusia. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ولقد خلقنا الإنسان والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Manusia ini Allah Ta'ala bersumpah bahasanya manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam penciptaan yang sangat sempurna, yang terbaik di antara makhluk-makhluknya. Fi ahsani taqwim, sempurna jasadnya, sempurna tubuhnya, bentuknya sempurna, cara jalannya, cara duduknya, bisa duduk, bisa berdiri. Mungkin kalau makhluk yang lain bisa duduk juga, tapi duduknya ya tidak sempurna, tidak sepantas yang duduknya manusia. Bisa berjalan juga, tapi tidak sepantas jalannya manusia. Punya kepala juga, tetapi tidak sebagaimana kepalanya manusia. Punya hati juga makhluk-makhluk yang lain, tetapi makhluk-makhluk tersebut tidak seperti hati yang diberikan kepada manusia, makhluk yang namanya manusia. Punya kepala, tetapi di dalam kepalanya manusia ini dikasih otak, sehingga dengan otak tersebut bisa untuk mikir, ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram.
Dikasih otak kok tidak untuk memikir ini baik, ini buruk, ini haram, ini halal, ini dibolehkan oleh Allah, ini dilarang oleh Allah. Walaupun dia itu dikasih otak tidak untuk mikir itu, bal hum kal an'am in hum illa kal an'am bal hum adall. Dia itu sepertinya manusia, tetapi dia itu hakikatnya hayawan berarti. Balhum adol, bahkan mereka manusia seperti itu lebih sesat daripada hayawan-hayawan berarti. Dikasih otak tidak untuk memikir, dikasih hati tidak untuk memikir. Yang ada di dalam hati hanya kebesaran-kebesaran yang nampak saja, kebesaran-kebesaran makhluk saja. Padahal semua makhluk itu bisa besar, bisa kecil, bisa manfaat mudarat, itu hanya diberi, dipisahkan, dimanfaatkan, dikasih manfaat, dikasih mudarat oleh Zat yang Maha Bisa, oleh Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka punya hati kok di dalam hatinya hanya ada besaran-besaran makhluk, inhum kal an'am balhum adall, itu tidaklah lebih daripada seperti hewan-hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan-hewan berarti. Karena dikasih pikiran tidak untuk memikirkan kebesaran-kebesaran Allah, sehingga yang ada dalam hati itu hanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manusia pada hadirin sempurna, penciptaan yang sempurna pada hadirin. Maka untuk membuktikan rasa syukur kita terhadap penciptaan Allah yang sempurna ini, maka bagaimana kita gunakan hati kita, otak kita, jasad tubuh kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain dikatakan, innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa thalathimi'ati mafsil. Sesungguhnya setiap Bani Adam, manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam penciptaannya sempurna juga. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala, hasilnya, sendi-sendinya itu ada 360 sempurna. Itu sudah sempurna sendi manusia itu 360 itu. Kalau kurang satu saja ataupun lebih satu, maka itu akan membahayakan manusia, jadi makhluk yang tidak sempurna akhirnya. Manusia jasadnya sempurna, hatinya juga dikasih jasadnya 360 sendi-sendi. Kalau kurang satu saja, maka kita ini akan kesulitan untuk duduk. Kalau dikurangi satu saja sendi dalam tangan kita ini, maka kita ini akan kesulitan untuk makan pada hari ini. Di tangan ini pernah hitung berapa sendinya? Satu tangan sendinya 17, satu tangan kiri 17. Kalau kurang satu cuma 16. Siku tidak ada sendi sehingga dia lurus saja kemana-mana, lurus ini tidak bisa untuk makan. Kaki sendinya itu 17. Kalau dikurangi satu saja, dengkulnya tidak ada sendinya, maka dia buang air 1, 2 itu tidak akan bisa duduk berarti, akan berdiri saja dia. Maka kalau manusia kok 1, 2 berdiri, sedangkan dia dikasih dengkul, maka dia itu lebih hina daripada hayawan-hayawan itu tadi yang kencingnya sambil berdiri. Sapi itu namanya. Kalau tahu kencing berdiri berarti yang ngomong siapa? Masya Allah. Maka kita gunakan sendi-sendi ini untuk apa? Jasad tubuh kita ini untuk apa? Untuk semua kehendak perintah-perintah Allah pada diri. Dengkul untuk sujud, punggung untuk rukuk, kaki untuk pergi ke masjid, digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maksud kita nih, manusia ini diciptakan sempurna supaya apa? Supaya mengamalkan perintah Allah Ta'ala dengan mudah. Nah nanti kalau kita tidak mau mengamalkan perintah-perintah Allah, maka jadinya apa? Bukanlah kita ini sebagai makhluk yang sempurna lagi.
thumma radadnahu asfala safilin. Maka manusia ini akan dikembalikan. Yang sudah sempurna tadi dikembalikan nanti ke dalam bentuk yang sangat lemah, menjadi tua, renta, tidak bisa apa-apa, dikembalikan oleh Allah. Ditua rentakan, yang maunya itu cantik-cantik, setelah tua keriput, ya, tidak bisa apa-apa, bahkan jalan pun tidak bisa. Masih muda, gagah, perkasa, ganteng, tapi gantengannya tidak digunakan untuk taat pada Allah. Nanti akan tiba masanya dia itu akan asfala safilin, tidak bisa apa-apa, renta, tidak bisa apa-apa. Maka mumpung kita ini masih cantik, masih ganteng, masih kuat, gunakan jasad kita, pikiran kita, hati kita untuk taat kepada Allah Taala. Inilah bentuk daripada salah satu syukur kita untuk mensyukuri kita ini jadikan sebagai manusia pada hari ini. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Taala. Bahkan manusia yang sempurna ini, kalau dia tidak amal agama, maka dia akan diletakkan asfal safilin, di neraka sehina-hinanya. Dia yang sebelumnya manusia yang sempurna, yang mulia, kalau dia tidak amal agama menyukuri tubuhnya sebagai manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna, maka dia akan diletakkan oleh Allah Taala asfal safilin, di tempat neraka yang paling rendah, dasarnya neraka sana selama-lamanya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali supaya tidak diletakkan dalam neraka sebagai makhluk yang hina. Manusia ini mulia terus, di dunianya mulia, makhluk sempurna, di dunianya mulia, amal agama, di akhiratnya Allah Ta'ala akan dimuliakan juga, masuk surganya Allah Ta'ala yang selama-lamanya. Syaratnya apa? Mau iman pada Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Syarat pertama supaya kita mulia terus, jadi manusia, makhluk yang sempurna terus, maka syarat pertama adalah amanu, iman pada Allah Ta'ala. Tanamkan dalam hati kita, laki-laki wanita, kita yang bikin sempurna Allah, kita ini yang bikin ganteng Allah, kita ini yang bikin cantik-cantik Allah, kita ini yang bisa kesana kemari, yang bisa kesana kemari kan Allah. Tanamkan dalam hati pada hati ini. Kalau ada dalam hati ini besaran Allah, iman yang sempurna, kita ini akan mulia selama-lamanya di dunia dan di akhirat yang selama-lamanya. Insyaallah hadirin. Untuk inilah kita kumpul di sini untuk mikir supaya bagaimana setiap hari, setiap saat, tambah hari kita ini tambah taatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama syaratnya ini harus ada iman yang sempurna. Allah Ta'ala yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Yang kuasanya Allah. Iman itu bagaimana? Iman itu seperti yang dicontohkan oleh Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Suatu hari ada seorang sahabat telah melihat Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Inni ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala yuqabbilu hajar al-aswad wa yaqul inni ya hajar inni a'lamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka. Suatu hari ada seorang sahabat melihat Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala telah mencium-cium hajar aswad. Kemudian Hadrat Umar bin Khattab mengatakan, ya hajar, wahai batu, ini a'lamu annaka hajarun, aku tahu, aku yakin kamu ini yang saya cium adalah batu. Batu sama juga seperti batu yang lain. Batu tidak punya kuasa, la tadur wa la tanfa, tidak bisa mudarat, tidak bisa menguasai, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Yang bisa beri manfaat mudarat ada Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa saya mencium kamu wahai batu hajar aswad? Karena kalau saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, maka saya pun tidak akan mencium kamu juga wahai hajar aswad. Inilah iman yang benar. Kita melihat makanan, kita melihat obat. Katakan dalam obat, wahai obat,
Kamu ini adalah obat saja. Obat ya obat makhluk, tidak bisa beri manfaat mudarat, tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa menyakitkan. Kamu obat sama seperti dengan kerikil-kerikil yang lain. Kalaupun saya minum kerikil tapi Allah beri sembuh, maka akan sembuh juga. Karena yang menyembuhkan bukan kerikil tapi adalah Allah. Wahai obat, kalau saya minum kamu tapi Allah tidak menyembuhkan, maka tidak akan sembuh juga. Terus kenapa saya minum kamu wahai obat? Karena kalaulah saya tidak melihat Rasulullah SAW memerintahkan kalau sakit supaya usaha minum obat, kalau sakit supaya usaha pergi ke dokter, maka saya pun tidak akan pergi ke dokter dan saya tidak akan minum obat wahai obat ini. Inilah keyakinan yang benar, la ilaha illallah. Inilah keyakinan yang benar. Setiap melihat perkara yang tanamkan dalam hati, melihat makanan yang enak-enak, satu piring nasi kuning yang enak, di atasnya ada sate lilit, sate ikan, ada kepiting bakar, ada kerang bakar, melihatnya saja ngiler. Baru datang, wahai makanan, tanamkan dalam hati, kamu ini makanan tidak bisa mengenyangkan, kamu ini makanan tidak bisa memberi rasa enak. Walaupun ini semuanya kelihatannya enak, tapi kalau di lidah ini dicabut rasanya enak oleh Allah SWT. Walaupun makan enak-enak tidak akan terasa. Walaupun ini makan yang banyak, tapi kalau dicabut rasa kenyang oleh Allah SWT. Walaupun makan banyak, satu piring, dua piring, tidak akan terasa kenyang. Yang menyenangkan siapa? Allah. Beri lapar siapa? Allah. Makanan tidak bisa beri kenyang, tidak bisa beri lapar, yang beri makan adalah Allah. La ilaha illallah. Terus kenapa kamu makan? Terus kenapa saya makan kamu wahai nasi? Karena saya diperintah oleh Allah. Karena saya melihat Rasulullah SAW juga makan. Rasulullah SAW itu ya kadang makan, kadang puasa. Ya saya juga kadang makan, kadang puasa juga. Kalaulah saya tidak diperintahkan oleh Allah, qulu washrabu wala tusrifu, di dalam Al-Quran itu Allah merintahkan supaya makan minum, tetapi jangan melampaui batas. Dan saya melihat Rasulullah SAW itu juga makan. Kalau saya tidak melihat Rasulullah SAW makan, maka saya pun tidak akan makan kamu wahai nasi. Itulah keyakinan, tanamkan dalam hati. Yang bisa memberi kenyang adalah Allah, tetapi karena makan, karena ikut sunnahnya Rasulullah SAW, la ilaha illallah. Inilah harus tancap dalam hati kita, mantap 100%. Semuanya yang bisa hanyalah Allah, yang menyembuhkan Allah, semuanya Allah. Insyaallah hadirin, kalau ini setiap saat ada dalam hati kita, maka di mana saja pertolongan Allah akan bersama kita. Di dunia ini, kalau yakin pada Allah Ta'ala ini ada, setiap saat ada dalam hati kita, maka Allah Ta'ala seolah-olah berada di depan kita, siap membantu kita di mana saja kita berada. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalaulah kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hubungan kamu dengan Allah di mana saja berada. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah hubungan kamu dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah setiap saat, merasa didengar oleh Allah di mana saja, merasa diatur oleh Allah, semua digerakkan oleh Allah di mana saja, maka kamu dapati Allah bersama kamu di mana saja, siap membantu kamu kalau ada masalah-masalah. Harus ada hubungan baik di mana saja dengan Allah Ta'ala. Kalau di dunia ini ada hubungan baik dengan Allah setiap saat, maka hubungan baik kita dengan Allah ini akan membantu kita nanti, menyelamatkan kita nanti di kubur kita, di mahsyar kita, di sirat kita, sehingga kekuatan iman yang luar biasa sempurna ini akan memasukkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nanti dikubur bisa menjawab pertanyaan Allah, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ini bisa dijawab hanya dan hanya dengan kekuatan hati berarti, kekuatan iman berarti.
bukan kekuatan hafalan. Walaupun kita di dunia hafal banget, tapi hati kita tidak ada keyakinan terhadap kalimat tersebut, maka ya tidak akan bisa menjawab marrabbuka. Kalau di dalam hati adanya toko, kebesaran toko, marrabbuka, toko. Kalau di dalam hati adanya kebesaran sawah, marrabbuka, sawah. Maka itu harus dilatih setiap saat, karena pertanyaan ini akan bisa dijawab hanya dengan kekuatan iman yang sempurna dalam hati kita, sehingga nanti kekuatan iman ini akan menyelamatkan di sirat kita, akan memasukkan kita ke dalam surga Allah. Miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surganya lah la ilaha illallah. Masuk surga dengan la ilaha illallah, yakin yang sempurna. Maksudnya la ilaha illallah gimana? Apakah cuma apalan-apalan gitu saja? Bukan, tetapi semua kita nafikan kebesaran makhluk di dunia ini, semuanya tidak ada, semuanya tidak bisa, semuanya tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah Allah saja di dunia ini. Beri makanan Allah, beri minuman Allah, beri air Allah, datangkan langit Allah, datangkan matahari dari timur Allah, semuanya Allah saja. Dunia tidak ada apa-apanya, isi dunia pun tidak ada apa-apanya. Kok ada, kenapa? Karena diadakan oleh Allah. Jika kita usaha lagi, tanamkan dalam hati kebesaran Allah Ta'ala ini. InsyaAllah hadirin, syarat pertama supaya manusia ini tetap jadi makhluk yang mulia di dunia nanti sampai akhirat. Nomor 2, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nomor 2 syaratnya apa? Supaya manusia ini mau jadi makhluk yang sempurna selama-lamanya, semakin hari semakin mulia, semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin ganteng, wanita-wanita semakin hari semakin cantik-cantik lagi, itu di surganya Allah Ta'ala. Maka syarat kedua adalah harus wa'amilus sholihat, mau beramal soleh, amal kebaikan. Amal kebaikan itu bagaimana? Yaitu amalan-amalan semua yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah amal sholihat. Yang tidak dibawa beliau itu berarti bukan amal sholihat. Maka kita terapkan manajemen kehidupan kita ini, setiap saat, setiap langkah, setiap gerak, setiap napas kita sesuaikan dengan contoh yang telah dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman itu belum cukup. Di mana-mana Al-Qur'an illal alladzina amanu, di bawahnya, di belakangnya pasti wa amilus sholihat. Harus ada iman, harus ada amal sholihah. Itulah maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan la ilaha saja, tapi harus ada Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kita ini umat, yaitu umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti beliau, suri tauladan beliau, bukan mengikuti yang lain-lain. Maka bagaimana cara hidup kita, cara makan kita, cara nikah kita, cara keluar rumah kita, laki-laki, wanita. Kalau wanita cara keluar rumah bagaimana contohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus pakai purdah. Harus pakai purdah yang sempurna. Bagaimana cara mendidik anak di rumah, bagaimana cara menghidupkan rumah. Adab-adab untuk masak, untuk wanitanya bagaimana, adab untuk mencuci pakaian bagaimana contohkan oleh Rasulullah, adab makannya bagaimana contohkan oleh Rasulullah SAW. Baginda Muhammad SAW itu mencontohkan kalau makan, sebelum makan baca bismillah, pakai tangan kanan supaya barokah. Maka kita ajarkan dalam anak-anak kita, setelah makan ucapan alhamdulillah, katakan innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata fa yahmaduhu 'alaiha wa yashraba syarbata fa yahmaduhu 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada seorang hamba yang dia makan sesuap nasi atau makan satu tusuk pentol cilok atau menyeruput satu seruputan air aqua, setelah itu mengucapkan alhamdulillah.
Segala puji bagi Allah yang telah mendatangkan ini air aqua. Segala puji bagi Allah yang telah mendatangkan ini cilok ke dalam mulut saya. Rasakan dalam hati, kalau tidak diantar oleh Allah maka tidak akan datang ke sini. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah setelah makan tersebut, innallaha la yarda, Allah Ta'ala akan ridho kepada dia. Makan, kalau makan dengan caranya Rasulullah akan mendatangkan ridhonya Allah. Maka semua gerakan-gerakan kita ini dihitung ibadah, dihitung amal sholihat. Makan satu nampan, dikatakan dalam riwayat Bukhari. Makan satu piring berjamaah, itu ada sunahnya juga. Siapa yang makan dengan bersih gitu, maka piringnya tersebut atau nampannya tersebut akan berdoa kepada yang makan membersihkan nampan tersebut. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang telah makan dengan bersih ini ya Allah. Ampunilah, warhamhu, rahmatilah dia, angkat derajat dia yang makan makanan rezeki daripada-Mu dengan bersih ini ya Allah. Nampan ini bisa mendoakan barangkali. Maka bagaimana kita makan dengan sunnahnya Rasulullah SAW supaya semua ini dihitung ibadah, dihitung amalan sholihat, sehingga kita di akhirat menjadi orang-orang yang banyak simpanan-simpanan amalan-amalan, sehingga di sana ini derajat kita semakin tinggi, wajah kita semakin hari semakin ganteng-ganteng, sempurna pada hadirin. Kalau tidak mau itu ya nanti asfal safilin, tempatnya di nerakanya Allah paling bawah. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, maka itulah kuncinya supaya kita ini jadi makhluk yang istimewa terus di dunia dan akhirat. Itu tadi amal agama yang sempurna. Maka supaya iman, amal agama ini bisa mudah kita amalkan, gitu. Ini termasuk salah satunya bagaimana harus ada yang namanya sentralnya agama, ya. Ada apa? Sentralnya agama. Sentral agama itu pusat untuk bagaimana mengamalkan agama. Seperti listrik itu ada sentralnya, ada pusatnya. Pusatnya di PLTU sana di Singaraja. Itu ada namanya PLTU. Sudah pernah sana, Pak? Sudah sana? Belum? Kalau belum ya sama dengan saya. Pembangkit listrik tenaga uap itu lampu ini bisa nyala 1, 2, 3 bisa mengeluarkan cahaya. Kipas ini juga bisa nyala kalau disambungkan dengan kabel yang kembali terus bersambung dengan sentral listrik, yaitu di Singaraja sana. Tetapi walaupun lampu ini besar-besar, tetapi tidak nyambung di sana, maka tidak akan bisa nyala. Begitu juga lampu ini besar, kabelnya nyambung di sana juga, tapi sentralnya tidak dihidupkan saklarnya. Radiator apa itu namanya? Rotornya itu, dinamonya tidak dinyalakan di sana, ya tidak akan nyala walaupun sambung. Begitu juga agama ini ada sentralnya itu masjid. Maka masjid ini rotornya itu, dinamonya harus dioglek, langsung bunyi sehingga mengeluarkan banyak manfaat-manfaat ke luar sana. Harus dioglek itu apa? Di starter, masjidnya harus di starter. Nah, masjid di sini udah bunyi belum? Kalau belum harus di starter supaya bunyi. Ya, sentralnya adalah masjid, maka masjidnya harus di starter supaya bunyi sehingga mengeluarkan yaitu setrum-setrum agama ke seluruh dunia pada hari ini. Sehingga kita mudah untuk menjaga iman, untuk menjaga agama. Walaupun sudah ada masjid, tetapi tidak dinyalakan itu, maka tidak akan keluar setrum, tidak akan keluar manfaat. Maka bagaimana agama itu sentralnya adalah masjid. Kalau masjid itu bagus, nanti masyarakat akan bagus. Kalau masjid itu hidup, masyarakat akan hidup. Kalau masjid mati, masyarakat akan mati agamanya. Di situ banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Al-masjidu qalbul bilad, fa in saluhat saluha sairul bilad, wa in fasadat fasada sairul bilad.
Masjid adalah jantungnya kampung. Kalau masjid itu baik, kampung akan baik. Kalau masjid itu buruk, maka kampung akan buruk juga, rusak juga kampungnya. Masjid yang baik bagaimana? Masjid yang di situ hidup agama. Masjid yang buruk bagaimana? Masjid yang tidak hidup agama, tidak hidup amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masjid harus hidup 24 jam agama di situ. Sentral listrik itu hidup 24 jam, bahkan terus hidup sehingga listrik ini setiap saat siap dihidupkan kapan saja. Masjid juga harus hidup agama 24 jam sehingga masjid ini siap untuk dikirim jamaah kemana-mana kapan saja. Harus kita hidupkan. Kalau hidup masjid 24 jam akan siap dikirim jamaah kemana saja, ke Afrika, ke Australia, ke Jepang, ke China, akan siap. Mastura 3 hari siap. Kenapa ini berangkat sulit? Karena mesinnya belum hidup 24 jam. Makanya sulit. Karena sentralnya itu kadang nyala, di sakralnya dinyalakan cetek, tidak nyala. Kenapa tidak nyala? Karena di sentralnya itu tidak nyala pada saat tidak hidup 24 jam. Maka bagaimana mesin-mesin kita ini harus kita hidupkan 24 jam. Insyaallah hadirin. Maka laki-laki maskurat ini ada makominya. Kalau laki-laki makominya di masjid. Makomi laki-lakinya di mana? Di masjid. Sholatnya di mana? Di masjid. Ngajinya di mana? Di masjid. Banyak dihidupkan di masjid. Kalau laki-laki sholatnya kalau di rumah itu minta dipakaikan kerudung, minta dipakaikan daster. Salah ya? Laki-laki sholat di rumah itu bagaimana? Pakai daster sana. Sholatnya di masjid dengan berjamaah. Maka laki-laki harus ada makominya. Sebagaimana masjidnya Rasulullah SAW. Maka kita ini sudah punya sentralnya agama pada hadirin, yaitu masjid kita ini. Harus kita hidupkan. Kita starter masjid kita ini. Caranya bagaimana? Pertama, caranya harus meluangkan waktu. Harus apa? Meluangkan waktu. Satu masjid ini ada 20 orang, maka disik dibagi. 20 orang, 24 jam itu berapa? Berapa jam? 24 jam berapa jam? Ya 24 jam lah. Nah, sehari semalam itu 24 jam. Kalau orangnya itu 20, maka satu orang suruh meluangkan waktu 1 jam sepersekian menit saja. Diganti, putar-putar nanti hidup 24 jam. Sebenarnya mudah. Yang penting kita harus pertama kali meluangkan waktu untuk masjid seperti para sahabat. Waktu pagi orang-orang Ansor pergi ke masjid, sore pergi ke sawah. Waktu sore orang Muhajirin pergi ke masjid, paginya karena di toko. Bahkan di antara mereka ada ashabus sufah yang 100% meluangkan waktu untuk masjid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga masjidnya hidup 24 jam. Maka masjid kita harus hidup 24 jam. Pertama, meluangkan waktu kita untuk masjid. Minimalnya setiap orang 2,5 jam untuk masjid. Mudah 2,5 jam itu. Mulai ngasar sampai isya itu sudah 4 jam. Maka jangan sampai ngasar isya itu pulang ke rumah. Pulang ke rumah ngasar isya itu apa? Untuk pergi ke sawah juga sudah tidak pantas, pergi ke toko tidak pantas. Habis ngasar buka toko. Pantasnya di masjid untuk jaulah, untuk baca Al-Quran, untuk dakwah kalian istiqbal itu. Insyaallah jadi pertama kali apa? Meluangkan waktu untuk di masjid. Nanti akan mudah program amalan-amalan masjid. Masjid mau diprogram, tidak ada orangnya, tidak ada yang meluangkan waktu untuk masjid. Semuanya meluangkan waktu ke sawah, ke toko, kemana. Waktu dulu di sawah, waktu ngasar di sawah, waktu maghrib di sawah, terus kapan untuk masjidnya? Maka masjid kita supaya hidup 24 jam, pertama kali meluangkan waktu untuk masjid sebagaimana para sahabat. Kedua, oleh para sahabat, oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diprogram dengan amalan-amalan masjid. Diprogram dengan amalan-amalan masjid. Apa itu? Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, dzikir ibadah, khidmat itu ada di masjid. Supaya mudah untuk mengamalkan 4 amalan ini,
ada di masjid-masjid kita, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, dzikir ibadah khidmat ini ada di masjid-masjid kita oleh masyarakat kita, ditunjang dengan 5 amalan, yaitu jaulah 1, jaulah 2, musyawarah harian, jaulah 1, jaulah 2, taklim masjid, taklim rumah, 2,5 jam atau dakwah tang istiqbal, keluar 3 hari setiap bulan dari masjid-masjid kita. 5 amalan ini harus ada di masjid kita sehingga dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, dzikir ibadah khidmat akan mudah terwujud dalam masjid kita. Insyaallah hadirin, siapa yang sudah hidup 5 amalan di masjidnya? Nah, itu kalau belum dihidupkan. Nanti agamanya akan mudah hidup di masjid-masjid kita. Maka ibu-ibu harus tahu 5 amalan maqam ini harus tahu. Waktunya musyawarah ini kapan? Habis subuh. Bapaknya kok di rumah? Pak, ini kan waktunya musyawarah 5 amal maqam itu. Di rumah aja kenapa ini? Sana pergi ke masjid musyawarah. Harus tahu. Musyawarahnya bapak ini kapan, hari apa itu, habis apa itu harus tahu ibu-ibu. Terus nomor 2, jaulah 1, jaulah 2. Ini ibu-ibunya harus tahu, jaulah 1 ini hari apa, di sini hari apa? Hari Rebu umpamanya. Hari Rebu, maka ibu-ibunya harus tahu hari Rebu ini jaulahnya bapak ini. Ini amalan makuminya bapak. Kalau hari Rebu masih di rumah, cepat diobrak, pergi ke masjid Pak sana. Nah, jauhlah 1 amal makominya, laki-laki kok di rumah saja, ini bagaimana? Saya pakai daster nanti kamu. Nah, ini makominya laki-laki harus di masjid. Nah, harus tahu ibu-ibu itu. Jadi ibu-ibu harus tahu 5 amal makominya bapak-bapaknya. Apa itu? Musyawarah harian, jauhlah 1, jauhlah 2, gitu. Taklim masjid, taklim rumah, taklim masjid, taklim rumah itu harus ada. Terus 2,5 jam atau dakwah taklim istiqbal 3 hari setiap bulan, harus tahu waktunya kapan. Jauhlah 2-nya hari Sabtu, ini sudah waktu jauhlah 2, bapak harus di masjid. Taklimnya kapan? Habis ngasar kok di rumah, diubrak suruh ke masjid, harus tahu semuanya. Inilah 5 amalan rijal maqami. Ibu-ibu harus tahu, kerjasama, saling mengingatkan. Diprogram oleh baginda Muhammad SAW dengan amalan-amalan ini. Kapan bisa diprogram? Yaitu tadi kalau bapak-bapaknya mau meluangkan waktu untuk masjid, terus diprogram untuk amalan-amalan masjid. Setelah diprogram dengan amalan masjid, baginda Muhammad SAW supaya bawa itu amalan-amalan masjid itu tadi, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, dzikir ibadah khidmat ke rumahnya masing-masing para sahabat. Maka rumah-rumah hidup seperti hidupnya masjid. Di rumah ada dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, dzikir ibadah khidmat. Setelah bapak sampai masjid, ke rumah, sampai rumah disampaikan ke istri-istrinya, sehingga rumah-rumah kita ini seperti masjid-masjid, sehingga dipandang dari langit rumah dengan masjid itu sama cahayanya. La ilaha illallah. Harus dihidupkan rumah-rumah dengan amalan-amalan masjid, sama dengan masjid. Apa makanan yang di rumah ada, di masjid ada. Apa amalan yang di masjid ada, di rumah ada. Apa makanan yang di rumah ada, di masjid ada seperti makanan di rumah. Apa amalan yang di masjid ada, di rumah juga ada amalan seperti di masjid. Dibalik. Maka selain kita mikirkan itu, bagaimana kita harus saling gotong royong, mengingatkan satu dengan yang lain. Harus tahu ibu-ibu kepada 5 amalan maqam. Terus begitu juga sebaliknya, bapak-bapak harus juga tahu bagaimana amalan-amalan ibu-ibu, amalan maqaminya ibu-ibu. Amalan maqami ibu itu apa? Itu cuma ada 2 saja, yaitu taklim rumah, taklim mingguan, taklim rumah harian, dan taklim mingguan. Halaqah atau mahalah, taklim harian rumah, dan taklim mingguan mahalah. Bapak-bapak harus tahu taklim harian rumah itu kapan, waktunya kapan. Habis ngasar semuanya harus hadir, waktunya istiqomah, tempatnya istiqomah. Taklim di rumah itu harus ada semuanya, setiap rumah. Maka kita punya tanggung jawab, semua rumah-rumah di sini yang muslim itu harus ada taklim rumahnya. Karena taklim rumah ini adalah, taklim itu adalah
mukaddimahnya kebaikan. Kalau ta'lim hidup di masjid berarti itu awal kebaikan akan datang di masjid tersebut. Kalau ta'lim ini hidup di rumah-rumah, di toko-toko, maka itulah awal kebaikan-kebaikan, perubahan untuk kebaikan di rumah-rumah tersebut dan di toko-toko tersebut. Maka bagaimana ta'lim ini harus ada di rumah-rumah kita semuanya. Insyaallah hadirin. Maka taklim rumah itu bagaimana? Taklim rumah itu dibaca di rumah itu ada musyawarahnya, musyawarah harian ada. Minimalnya kalau belum ada musyawarah harian, kalau ada perkara-perkara besar baru itu dimusyawarahkan. Kalau belum bisa setiap hari musyawarah, minimalnya kalau ada perkara-perkara baru, ya, yang belum disepakati sebelumnya itu dimusyawarahkan dengan bapaknya ibunya. Pokoknya di rumah itu musyawarah. Terus kedua, di rumah itu taklimnya itu dengan taklim fadilah amal pertama. Fadilah amal, hari ini fadilah amal dibaca dengan fadilah sedekah. Semua fadilah-fadilah itu yang disebutkan di dalamnya, fadilah sholat, fadilah zikir, fadilah baca Al-Quran, terus kisah-kisah sahabat itu dibaca semuanya, minimalnya setiap fadilah itu, ya, itu tiga hadis atau 4 hadis, semua dibaca. Terus besoknya, hari ini sudah fadilah amal dan sedekah, besoknya dibaca yaitu muntakhab hadis, gantian dibaca gantian. Terus juga ada halaqah Al-Quran kalau di rumah. Ada apa Pak? Halaqah Al-Quran itu untuk apa? Untuk mengecek bagaimana bacaan ahli keluarga kita. Mungkin selama ini kita ini belum tahu bacaan bojoi kaya apa to. Baik pletotan kabeh salat Fatihah urung bener, itu tanggung jawabnya bapak-bapaknya. Besok ditanya, ini istri kamu salat belum bisa, Fatihahnya masih keliru, Fatihahnya keliru itu, maka salatnya belum diterima karena bacaan Fatihah itu adalah termasuk syarat wajibnya sahnya salat. La salat liman lam yaqra umul kitab, tidak ada salat orang yang tidak bisa membaca Fatihah dengan benar dalam Al-Quran, dalam hadis itu. Maka biasa tanggung jawab kepada anak-anak kita, sudah bisa membaca Al-Quran belum? Fatihahnya sudah benar belum? Itu harus ada halaqah Al-Quran di rumah, tajwidnya harus benar, panjang pendeknya benar. Maka kita hidupkan waktu taklim itu halaqah Al-Quran di rumah. Umpama kalau sudah ada, kalau sudah ada halaqah Al-Quran, mungkin ditambah lagi untuk hafalan-hafalan Al-Quran. Bagaimana kita didikan anak-anak kita dengan sebab kita baca Al-Quran di rumah itu menjadi anak-anak hafidzah Al-Quran dari rumah-rumah kita, sehingga anak-anak kita itu tamatan rumah kita sendiri. Bagaimana kalau begitu? Itu harus saling kerjasama dengan ahli rumah. Bagaimana ya Bu ya supaya terwujud seperti ini? Itu harus direncanakan nanti. Anak-anaknya para sahabat itu tamatan rumah-rumah mereka, jadi ahli-ahli jual, ahli ibadah, hafal-hafal Al-Quran dari rumah-rumah mereka. Maka ditargetkan bagaimana anak itu selesai daripada sekolah dasar itu minimalnya dapat 10 juz hafalan Al-Quran. Bagaimana? Kok sulit banget Pak? Saya itu kul aja bolak-balik tidak hafal. Kuliah ayyuhal kafirun saja mulek mawon ndak hafal-hafal. Kuliah ayyuhal kafirun la abudu mata abudun wala antum abudun abud wala ana bitum abatum wala antum abudun abud wala ana bitum abatum wala antum munyer itu kapan tekone? Kuliah ayyuhal kafirun ndak hafal. Kok kapan 10 juz bagaimana? Sudah dicoba atau belum? Sudah diusahi atau belum? Jangan ngomong dulu. Sudah didoain atau belum? Kenapa kau tidak bisa? Karena itu tidak dibisakan oleh Allah. Kenapa bisa? Karena ditolong oleh Allah. Mudah saja Pak itu kalau ada kemauan ditolong oleh Allah. Walaupun cuma 10 juz, kok 10 juz 30 Al-Quran itu akan mudah dihafalkan dari rumah-rumah kita. Sudah terbukti Pak itu. Karena apa? Karena ada kemauan. Tidak bisa karena apa? Tidak ada kemauan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, kata Allah. Sungguhnya Al-Quran itu aku mudahkan untuk kamu pelajari, untuk kamu ingat. Adakah di antara kamu yang mau mengingat, yang mau mempelajarinya? Kenapa tidak bisa? Karena tidak mau mempelajarinya, mengingatnya, menghafalnya.
Maka kita nanti kalau tidak ada kemauan, tidak ada usaha, tahu-tahunya kita ini sudah besar. Tidak hanya besar, kita ini sudah tua para hadirin. Kalau tidak kita pikirkan anak-anak kita, tahu-tahunya anak kita ini sudah dewasa, sudah besar, tidak bisa apa-apa. Maka harus kita pikirkan. Harapan seorang bapak, seorang ibu itu adalah anak. Sudahlah, saya tidak bisa apa-apa, saya ini orang bodoh. Ibumu juga sudah orang bodoh nak, tapi kamu harus bisa. Jangan seperti bapak ibu. Supaya apa? Nanti kalau bapak ibu sudah meninggal di bawah sana, di bawah tanah sana, anaknya jadi hafid Al-Quran, hafidh Al-Quran, jadi alim-alimah. Semuanya apa yang dia pelajari, yang dia perbuat di atas tanah akan dikirim di bawah tanah kepada kita ini. Itulah harapan bapak ibu. Maka bagaimana kita targetkan anak-anak kita ini bisa ahli-ahli agama di rumah dengan adanya taklim dan hafal Al-Quran di rumah. Insyaallah hadirin. Hafal Al-Quran harus wujud. Jadikan madrasah di rumah. Terus nomor 3 itu harus ada bagaimana mudzakarah 6 sifat. 6 sifat ini sempurna setiap hari. Itu 6 sifat dibaca urut 1 sampai dengan 6 gitu. Artinya, terus maksudnya, fadilahnya, cara mendapatkannya komplit. Jangan dijujuk hari ini 1 sifat, besok 1 sifat, besoknya 1, bukan. Tapi setiap hari harus sempurna 6 sifat. Sempurna 6 sifat, hafal. Sehingga anak-anak kecil, anak-anak kita tuh hafal 6 sifat. Ini bukan maksudnya bukan untuk hafalan, tapi sifat ini benar-benar menjadi sifat kita. Diulang-ulang lagi setiap hari 6 sifat. Sebenarnya maksudnya apa toh? Bukan untuk hafalan, tapi benar-benar 6 sifat ini jadi sifat kita. Wong namanya saja 6 sifat loh. Bukan 6 hafalan, tapi 6 sifat, bukan 6 yang harus dihafal. Maksudnya bagaimana? Supaya benar-benar jadi sifat kita, para hadirin. Maka kalau belum sifat ini jadi sifat kita, walaupun sudah 4 bulan 40 hari, tetap harus keluar lagi. Insyaallah 4 bulan 40 hari keluar lagi sampai sifat 6 sifat ini ada dalam diri kita. Mudzakarah di rumah juga, walaupun setiap hari sudah mudzakarah, tapi kita terapkan. Sudahkah 6 sifat ini ada dalam diri kita ini? Sifat pertama, sifat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini benar-benar ada enggak dalam hati kita ini? Kalau ada apa-apa berhubungan dengan Allah enggak ini? Kalau ada apa-apa masih hubungan dengan makhluk enggak ini? Kalau ada masalah-masalah masih cari kesana kemari enggak ini? Ini perlu lagi dan lagi terapkan dalam hati kita. Sifat sholat ini benar-benar enggak ada. Kalau sholat itu sudah benar tawajuh pada Allah enggak? Sholat khusyuk wal khudu katanya, tertib waktunya, tertib tempatnya, tertib caranya, sudah benar enggak ini? Jadi sifat ini benar-benar jadi sifat kita maksudnya itu. Dzikir juga seperti itu. Sifat taklim kita baca sampai kapan? Sampai benar-benar ini jadi sifat kita. Ulang-ulang lagi di rumah-rumah kita. Insyaallah ini. Begitu juga amalan apa itu namanya maqami wanita itu yang taklim rumah itu harus disempurnakan juga. Apanya? Yaitu harus ada taskilnya juga. Nah, setelah 6 sifat taskil, setiap hari berarti ada taskil. Jadi kita tahu kapan keluarnya bapak-bapak, kapan keluarnya yaitu ibu masturat nanti. Sampaikan. Yang ditaskilkan apa? Yang ditaskilkan 4 bulan 40 hari atau negeri jauh IPB 4 bulan 40 hari, masturat 2 bulan, masturat 15 hari, masturat 3 hari. Terus ditaskilkan apa itu namanya? Untuk selalu siapa yang ada jamaah di mahalahnya. Siapa yang nusroh? Disampaikan ini ada jamaah gerak enggak Pak? Kalau ada nanti nusroh bukan. Ditanyakan. Harus ada. Taskil setiap hari di rumah harus ada. Sehingga rumah-rumah kita ini bisa apa itu namanya mengeluarkan jamaah-jamaah dari rumah kita gantian. Yang keluar bulan ini 3 hari anaknya, besok bapaknya, gantian. Makanya taskil harus ada di rumah-rumah kita. Insyaallah hadirin. Nah, ini harus disempurnakan. Ini karena makominya wanita. Terus kedua, makominya wanita itu bagaimana
taklim mahalah. Taklim mahalah itu ibu-ibu harus tahu ada semuanya, ikut semuanya, karena itu makominya ibu-ibu. Tahu ini taklim mahalah setiap minggu itu hari apa, jam berapa, kapan. Maka supaya kita ini bisa menghidupkan taklim mingguan ibu-ibu itu, ini ada tertib-tertibnya. Tertibnya bagaimana? Pertama, ini harus dengan sepengetahuan, yaitu mahalah atau halakoh. Harus dengan apa? Sepengetahuan dan musyawarah dengan orang-orang mahalah atau halakoh. Di musyawarah taklim mingguannya untuk ibu-ibu itu kapan? Hari Minggu habis asar atau habis duhur atau sebelum duhur. Yang penting siang hari, tidak di malam hari. Yang penting apa? Siang hari, tidak boleh di malam hari untuk taklimnya ibu-ibu masyhurat mingguan. Itu harus ditahu dengan orang-orang mahalah. Umpama habis ngasar, minimalnya setengah jam sampai 2 jam. Minimalnya berapa? Setengah jam itu minimal banget. Ya paling enggak ya 1 jam lah. Jangan setengah jam itu kadang datangnya sudah akhir-akhir, tinggal 10 menit baru datang. Ya, minimalnya 1 jam sampai 2 jam. Nah, maka disepakati harus dengan sepengetahuan, yaitu mahalah dan halakoh. Tempatnya di rumahnya siapa? Dimusyawarahkan terus dikasih tahukan ke ibu-ibu. Oh, tempatnya di rumah si fulan ini, nanti taklim mingguannya masyhurat. Maka setelah disepakati oleh orang mahalah, syaratnya yang kedua adalah bagaimana ada suasana tutup aurat. Suasana tutup aurat sempurna bagi orang-orang ibu-ibu yang datang ke tempat taklim tersebut. Jadi dari rumah dengan tutup aurat yang sempurna, dan usaha diadakan suasana tutup aurat. Itu syarat kedua untuk mewujudkan, yaitu taklim mingguan masyhurat atau makominya masyhurat tersebut. Nomor 2, harus ada tutup aurat dan suasana tutup aurat. Terus nomor 3, selanjutnya itu bagaimana minimalnya di mahalah tersebut atau di halaqah tersebut minimalnya ada 3 atau 4 yang pernah keluar masyhurat. Nah, satu halaqah itu umpamanya satu mahalah ada orang 20 yang pernah keluar masyhurat 3 hari 3 orang minimalnya. Nah, itu nanti bisa menghidupkan taklim mingguan masyhurat. Minimalnya ada 3 orang yang pernah keluar masyhurat. Maka yang masjidnya belum ada 3 orang atau 4 orang itu segera keluar masyhurat, terus mewujudkan taklim mingguan masyhurat di masjid-masjidnya. Insyaallah hadirin harus diwujudkan. Minimalnya ada berapa? 3 orang atau 4 yang pernah keluar masyhurat. Terus selanjutnya itu bagaimana tempat yang untuk ditinggali untuk taklim masyhurat itu minimalnya laki-lakinya sebagai orang yang aktif ikut dalam program-program masjid, minimalnya ikut musyawarah masjid, walaupun belum dia keluar 3 hari, tetapi dia sudah aktif program-program masjid, maka boleh untuk ditempati taklim masyhurat. Baiknya dia itu sudah pernah keluar walaupun 3 hari. Tetapi kalau belum keluar ya tidak apa-apa, tapi yang penting dia itu mengetahui dan ikut program-program masjid, terutama musyawarah harian di masjid itu bagi laki-lakinya ditempati, yaitu untuk taklim masyhurat mingguan itu tadi. Terus programnya apa di dalam? Taklim programnya di dalam apa? Maka taklim di dalam programnya harus dibentuk 4 elemen, harus dibentuk 4 amalan. Yang pertama taklim kitabi ya seperti di rumah itu tadi. Mungkin minggu ini yaitu fadilah amal dan fadilah sedekah. Terus minggu depan yaitu muntakhab hadis. Gantian itu dibaca. Terus
dengan 6 sifat sempurna, ya, 6 sifat sempurna. Disampaikan seperti tadi taklim di rumah tadi. Terus di situ tidak ada halaqah Al-Quran. Halaqah Al-Qurannya di rumah saja. Di situ cuma baca kitab dan 6 sifat sahabat. Terus di situ ditambah apa itu taskil ada, taskil juga ada. Nah, itu yang taskil itu, yang nulis itu nanti yang ngasihkan ke suaminya. Jadi tulisannya bukan dibaca oleh orang lain. Tulisan yang ditulis taskilan di situ. Jadi setelah 6 sifat itu taskil, siapa yang niat, ditulis salah satu, yaitu ibu-ibu itu. Nanti dibawa pulang, kasihkan suaminya. Oh, ini tadi yang niat ini. Nanti yang bacakan ke musyawarah masjid itu suaminya yang nulis waktu taskil tadi. Taskilnya apa? Taskilnya 4 bulan, negeri jauh 4 bulan, 40 hari EPB, terus masturat 2 bulan EPB, 15 hari, 3 hari, dan seterusnya. Terus di taskil juga bagaimana mendorong suaminya. Yang ada ibu di taklim masturat itu bagaimana ada pikir di taskil mendorong suaminya itu untuk selalu giat untuk amal agama, untuk mengikuti program-program masjid. Terus yang terakhir ada istiqbal yang nomor 4. Nomor 4 ada istiqbal. Nah, istiqbal itu harus hafal. Ini anggota ibu-ibu taklim ini ada berapa? Ada 20, ada 15. Ini yang datang awal siapa, yang datang akhir siapa, yang belum datang siapa. Ini harus hafal istiqbal itu. Nanti dilaporkan, oh hari ini, oh minggu ini, bulan ini, si fulanah ini, istrinya ini tidak aktif dalam taklim masturat mingguan mahalah. Maka nanti dilaporkan ke suaminya supaya dipikir, ditindaki di masjid, disampaikan di musyawarah di masjid. Ada apa kok belum datang? Maka dipikirkan ada masalah apa kok tidak datang ke taklim masturat, sehingga dimusyawarahkan di masjid dengan laki-lakinya. Bukan wanita musyawarah sendiri, wanita tidak ada amir, nanti dilaporkan ke masjid, dimusyawarahkan di masjid. Oh ternyata ini sakit, ada suaminya sakit, ada anak sakit, sehingga dibantu dari masjid. Ini bisa tindaki kalau ada apa? Kalau ada istiqbal yang maksimal. Terus taskil tadi, yang taskil itu harus naskil. Naskilnya disertakan, yaitu alamatnya, tanggalnya kapan, niatnya kapan, ditulis di situ, disampaikan ke suami, terus disampaikan ke masjid, sehingga bisa ditindaki. Bukan untuk rutinitas saja, nulis-nulis saja. Sampaikan ditulis juga, tanggalnya kapan, berangkatnya kapan, berapa hari. Itu terus ditindaki dari orang-orang masjid, musyawarah di masjid. Oh ini si fulan, ini niat 40 hari, nanti bulan Sa'ban. Nah itu kita pikirkan di masjid, kita bantu untuk pikir di masjid. Maka istiqbal ditulis seperti itu. Dan juga yang tadi yang taskil ditulis seperti itu, dan juga istiqbal ini harus hafal dengan anggota-anggotanya. Harus hafal yang belum datang siapa. Ini 20 orang yang belum pernah datang sama sekali, oh si itu belum, nanti sampai ke masjid terus ditindaki. Itulah 5 amalan, 4 amalan yang ada di taklim, yaitu mingguan masturat ibu-ibu. Terus selanjutnya tertib untuk menunjukkan bagaimana taklim makalah masjid mingguan itu masturat. Itu di siang hari, terus harus minimalnya itu 1 jam. Di siang hari tidak boleh di malam hari. Terus itu boleh untuk mungkin 2 bulan sekali atau 4 bulan sekali, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nanti diundang, dikumpulkan untuk mengadakan bayan masturat mahalah. Bayan masturat mahalah. Jadi setiap minggu itu ada taklimnya. Nanti boleh setiap bulan sekali atau 3 bulan sekali diadakan bayan masturat di situ, di tempat taklim mingguan tersebut. Disampaikan, dimusyawarahkan di masjid dengan bapak-bapaknya. Nah, nanti ditarget, disampaikan supaya lebih kuat lagi amalannya. Disampaikan pentingnya dalam bayan itu, sampaikan pentingnya keluar masturat. Ini mungkin tanggal sekian mau ada jur, nanti ada jur masturat, maka boleh diadakan bayan di situ supaya nanti hadir di jur masturat ini sebanyak-banyaknya.
ini nanti akan ada musyawarah Jawa Timur, maka boleh disampaikan bayan di masjid tersebut, disampaikan supaya ibu-ibu minimalnya bisa mendoakan untuk musyawarah Jawa Timur tersebut, dan supaya mendorong bapak-bapaknya untuk keluar di dalam nanti waktu musyawarah Jawa Timur tersebut. Boleh diadakan bayan setiap 2 bulan sekali atau mengikut apa kebutuhan nanti. Ya, insyaallah ya. Nah, ini harus ada, bapak-bapaknya harus tahu apa itu, kapan itu, yaitu amalan makomi masturat, dan ibu-ibunya harus tahu juga apa itu, kapan itu, yaitu amalan makomi rijal. Sehingga dengan tahunya tersebut kita ini saling mengisi, saling menyupport, saling mendukung, sehingga agama ini mudah untuk diamalkan di kehidupan kita ini. Insyaallah hadirin. Terus apa lagi? Nah, ini terakhir ini Masya Allah. Ini sebentar lagi mau nyampe bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, sekarang sudah pertengahan bulan Sya'ban. Nah, pertengahan bulan Sya'ban hari ini pas nepati nisfu Sya'ban. Nah, sampai semuanya mengadakan jur ini di pas nisfu Sya'ban ini, Masya Allah, ini baik ya, pas baik ini. Tapi apa itu mulainya nanti malam, ini belum, nanti malam dengan besok, nanti malam dan besok tanggal 15-nya itu. Maka ini kesempatan kita untuk mengingatkan semuanya supaya apa, dalam hari nisfu Sya'ban ini perbanyak doa dan perbanyak amalan dan perbanyak istighfar para hadirin. Karena hari nisfu Sya'ban ini Allah SWT itu akan dilapori oleh malaikat untuk amalan-amalan hambanya ini selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu laporannya pada hari nisfu Sya'ban ini. Si fulan ini amal apa. Maka suatu hari baginda Nabi Muhammad SAW ditanya oleh salah seorang sahabatnya, wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau, saya tidak melihatmu puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan dan bulan Sya'ban ini. Emang bulan Sya'ban ini ada apa? Maka baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan kurang lebihnya, bulan Sya'ban ini, nisfu Sya'ban ini, inilah hari di mana waktu kargozari laporan amalan setahunan oleh malaikat dilaporkan ke langit. Maka saya pengen, kalau saya dilihat dalam bulan Sya'ban ini mau dilaporkan, saya pengen saya dalam keadaan puasa, saya dalam keadaan sholat. Itulah yang dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana supaya kita ini dihitung terus dalam 1 tahun ini, keluar terus fisabilillah. Nah, kita keluar di hari nisfu Sya'ban ini. Insyaallah ya. Keluar 3 hari tapi dilaporkan oleh malaikat, oh ini loh Pak Fulan, oh ini loh Pak Abdurrahman, oh ini loh Pak Mustaqim, oh ini loh Pak Samsudin, oh ini loh Pak Said Abdullah, oh ini yang lain-lain, keluar masuk 3 hari selama 1 tahun penuh. Kalau kita keluarnya pada nisfu Sya'ban besok, akan dilaporkan oleh malaikat seolah-olah kita 1 tahun penuh keluar terus. Kalau kita sholat terus, puasa terus, maka dianjurkan hari nisfu Sya'ban itu puasa bagi yang kuat, banyak istighfar. Hari ini juga, hari nisfu Sya'ban itu Allah Ta'ala turun ke langit, mengadakan pengumuman, datangi kepada semua makhluknya. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Siapa yang minta rezeki, aku rezekikan, kasih rezeki. Siapa yang minta dimudahkan masalahnya, aku mudahkan masalah. Siapa yang minta, pasti akan aku kasih. Illa lil musyrikin aw musahinin, kecuali ada 2 orang yang tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yaitu orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, tidak iman pada Allah, dan yang kedua adalah orang selalu mengadakan permusuhan satu dengan yang lain, benci dengan satu yang lain. Maka pada hari ini kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Kalau kita maafkan satu dengan yang lain, dengan harapan Allah Ta'ala ini mengampuni kita juga. Insyaallah ya. Ini hari penting, ini hari sangat baik. Terus hari ini ada kejadian yang luar biasa juga. Pada hari nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merubah, yaitu kiblatnya umat Islam ini.
dulunya sebelum dirubah ke Ka'bah kiblat untuk sholat, itu dulunya kiblatnya umat Islam ini di Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa sana, di Baitul Muqaddas, di Masjidil Aqsa. Kiblatnya ke sana kurang lebih 1,5 tahun. Maka suatu hari baginda Agung Muhammad SAW menginginkan, sangat ada harapan di dalam hati itu, kiblatnya ini bagaimana di tempat kelahiran beliau, yaitu di Mekah sana. Maka beliau dalam keadaan suatu hari itu memandang ke langit, maka baginda Agung Muhammad SAW turun wahyu, wahai Muhammad, aku tahu engkau ini menginginkan kiblat ini dirubah ke Ka'bah ini. Maka mulai saat ini aku turuti kemauanmu, aku pindahkan kiblat ini yaitu ke Ka'bah ini, ke Mekah ini. Maka mulai saat itulah kiblatnya umat Islam ini dipindahkan ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dalam surat Baqarah juz 2 itu, sehingga dipindahnya arah kiblat ke Mekah itu kejadiannya kapan? Itu kejadiannya pada bulan hari nisfu Sya'ban ini. Fa aina ma tuwallu fatamajullah. Tetapi Ka'bah itu, kiblat ke situ itu hanya untuk apa itu? Dohirnya. Hakikatnya di mana saja kamu berada, di mana saja kamu menghadap, maka disitulah sesungguhnya Allah ada. Menghadap ke timur juga Allah di situ ada, menghadap ke sana. Fa aina ma tuwallu fatamajullah. Di mana saja kamu menghadapkan wajahmu, maka kamu akan temui Allah. Maka kita dilatih dulu dengan hadap ke kiblat, dengan harapan di mana saja kita ini hakikatnya bukan menghadap kiblat tapi menghadap pada Allah. Bukan menghadap Ka'bah tapi menghadap pada Allah. Dikehendaki di mana saja kita berada, kita ini selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari nisfu Sya'ban ini ada pelajaran besar, yaitu pelajaran keyakinan, keimanan kepada Allah, supaya kita ini setiap saat ingat kepada Allah, menghadap kepada Allah, tawajuh kepada Allah. Nomor 2, nisfu Sya'ban ini ada pelajaran juga yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Nomor 2 itu apa? Nomor 1 menghadap kiblat. Terus nomor 2 saya lupa ya, nanti disambung ya, nomor 2 ya. Nomor 2 disambung, ikut ke sana, ke mana itu, Karangasem. Semuanya ikut ke sana. Nanti kita sambung di sana ya, insyaallah ya. Bagaimana nanti malam, nanti sore itu sudah masuk bis asar itu, maghrib itu sudah masuk bis Sya'ban. Maka dianjurkan untuk kita, bagaimana malam bis Sya'ban itu habis maghrib kita sholat. Banyak amalan doa kepada Allah Taala. Terus kita sholat sunnah habis maghrib, sholat tawabin 6 rakaat atau sholat hajat 4 rakaat. Setelah itu baca Yasin 3 kali. Ibu di rumah ini diamalkan ini, bapak-bapaknya juga diamalkan ini. Setelah itu baca Yasin 3 kali. Setelah itu doa pada Allah Taala, niatkan bacaan Yasin pertama supaya kita ini diberi umur yang panjang, umur yang barokah, sehingga umur kita habis untuk taat pada Allah Taala. Terus nomor 2, minta dimudahkan rezeki, dibarokah rezeki, sehingga dengan rezeki yang barokah, yang mudah ini, kita ini sudah mudah untuk mengamalkan agama, mendakwakan agama. Dengan rezeki yang barokah bisa keliling seluruh arah untuk mendakwakan agama. Terus nomor 3, niat Yasin nomor 3, kita niatkan supaya kita ini tetapkan iman, amalkan iman, hidupkan iman, dakwakan iman, mati di dalam membawa iman, mati husnul khotimah dengan membawa la ilaha illallah. Nanti diamalkan, terus ditambah lagi doa-doa orang sebanyak-banyaknya, mulai malam besok sampai nanti maghrib sampai besok asar. Ya insyaallah ya. Semoga majelis kita ini diterima oleh Allah Taala, makbul Allah, menjadi
jadi asbab kebaikan buat ahli keluarga kita, buat diri kita, ahli kampung kita, ahli masjid kita, dan asbab kebaikan buat umat Islam seluruh alam, dan jadi asbab hidayah buat umat yang lain yang belum mendapatkan hidayah. Semoga diberi hidayah oleh Allah Taala sehingga berbondong-bondong ke dalam agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah hamdihi.